Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan sebuah materi mengenai rekayasa genetika dalam bidang kesehatan. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Setiawan dari kelas 1B D4. Perkenalkan, nama saya Aulia Faiza dari kelas 1A D4. Perkenalkan, saya Masyid Khaira dari kelas 1B D4. Perkenalkan, nama saya Nurul Isa dari kelas 1A D4. Perkenalkan, nama saya Fernanda Badia dari kelas 1B D4. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari kelas 1A D4. Perkenalkan, nama saya Nisa Rusdi dari kelas 1B D4. Nah, itulah anggota kelompok kami. Mau tahu lebih lanjut materi kelompok kami? Simak video berikut. Pengertian rekayasa genetik. Rekayasa genetika merupakan transplantasi atau pencangkokan satu gen ke gen lainnya, di mana dapat bersifat antar gen dan dapat pula lintas gen, sehingga mampu menghasilkan produk. Rekayasa genetika juga diartikan sebagai perpindahan gen. Perkembangan rekayasa genetik. Pada akhir abad ke-19, ketika seorang biarawan Austria bernama Gregor Johann Mendel berhasil melakukan analisis yang cermat dengan interpretasi yang tepat atas hasil-hasil percobaan persilangannya pada tanaman kacang ercis dan dikenal sebagai Bapak Genetika. Tujuan rekayasa genetika. Secara umum, rekayasa genetika bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki sifat tanaman, hewan, dan makhluk hidup lain. Sedangkan dalam bidang kesehatan, teknologi ini digunakan untuk penelitian dan menghasilkan obat-obatan seperti antibiotik, vaksin, dan obat herbal. Umumnya banyak hasil penerapan rekayasa genetika, namun kami akan membahas penerapan dalam bidang kesehatan, yaitu diproduksinya insulin dengan cepat dan murah. Yang kedua, adanya terapi genetika. Yang ketiga, diproduksinya interferon. Yang keempat, diproduksinya beberapa hormon pertumbuhan. Teknik-teknik rekayasa genetika. Yang pertama, teknik plasmid. Melalui teknik plasmid, dalam rekayasa genetika, para ahli dalam bidang bioteknologi dapat mengembangkan tanaman transgenik yang resisten terhadap hama dan penyakit, adaptif kekeringan dan kondisi tanah yang tidak subur, hewan transgenik, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah teknik hibridoma. Teknik hibridoma adalah penggabungan dua sel dari sel organisme yang sama ataupun sel organisme yang berbeda, sehingga menghasilkan sel tunggal berupa sel hibrid atau hibridoma yang memiliki kombinasi sifat dari kedua sel tersebut. Yang ketiga adalah teknik cloning. Dalam bahasa Inggris, clone atau clona digunakan untuk menyebut sekelompok makhluk hidup yang dilahirkan tanpa proses seksual. Cloning dapat dilakukan dengan transfer gen, transfer embrio, dan transfer inti. Nah, kemudian penyebab berkembangnya rekayasa genetika adalah dengan ditemukannya enzim pemotong DNA, yaitu enzim restriksi endonuklease, ditemukannya pengatur ekspresi DNA yang diawali dengan penemuan eperon laktosa dan prokariota, ditemukannya perekat biologi yaitu enzim ligase, dan ditemukannya medium untuk memindahkan gen ke dalam sel mikroorganisme. Adapun contoh-contoh penerapan rekayasa genetika dalam bidang kesehatan. Yang pertama itu insulin. Insulin merupakan hormon yang berfungsi untuk mengubah gula darah atau glukosa menjadi energi dan membantu menjaga keseimbangan kadar gula darah dalam tubuh yang diproduksi oleh pankreas. Kekurangan hormon insulin menyebabkan penyakit diabetes mellitus.
Kekurangan hormon insulin membutuhkan perawatan dengan insulin buatan untuk mengontrol kadar gula darahnya. Insulin buatan adalah sintesis dari hormon yang susunan zatnya mirip seperti insulin alami dalam tubuh. Adapun dampak dari rekayasa genetika dalam bidang kesehatan, yang pertama yaitu dampak positif. Mamalia GMO seperti tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian kesehatan. Virus dimodifikasi secara genetik yang digunakan dalam terapi gen untuk memberikan gen ke dalam tubuh manusia yang dapat menyembuhkan penyakit manusia. Insulin sintesis telah diproduksi dan digunakan dalam perawatan pasien diabetes. Hal tersebut menjadi rekayasa genetik. Adanya terapi genetik, diproduksinya interferen, diproduksinya beberapa hormon pertumbuhan. Nah, adapun dampak negatifnya itu membuat masyarakat khawatir terhadap dampak bagi kesehatan. Hal tersebut disebabkan dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru apabila dikonsumsi oleh manusia, dapat memicu tumbuhnya penyakit pada seseorang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik.